Nyalakan lonceng notifikasinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Agus Haris, Wakil Ketua DPRD Kota Bontang dan juga sekaligus sebagai Ketua DPC Partai Gerindra Kota Bontang. Pada kesempatan yang baik ini, di bulan yang penuh berkah dan suci, saya mengucapkan kepada seluruh masyarakat Kota Bontang dan Kalimantan Timur selamat menjalankan ibadah puasa di bulan suci ini. Semoga seluruh amal-amal ibadah yang kita kerjakan di akhir nanti kita lahir kembali sebagai pemenang dan tercipta kembali sebagai layaknya kita baru lahir. Kemudian pada kesempatan yang baik ini tentu saya sedikit menyampaikan beberapa hal yang mungkin masyarakat Kota Bontang dan masyarakat Kalimantan Timur pada prinsipnya sudah mengetahui bahwa era perjalanan bangsa Indonesia dimulai beberapa fase atau beberapa gelombang. Pada awal Indonesia ini berdiri beberapa kerajaan-kerajaan dan tentu ini menjadikan kita semua belum bisa bersatu karena kita dikelilingi oleh beberapa pulau dan samudra dan di dalamnya terdapat banyak kerajaan. Nah, sehingga ternyata keberadaan kita ini yang masih kerajaan-kerajaan kecil, ada kerajaan besar, dilihat oleh bangsa luar berpotensi untuk bisa dijajah. Nah, kemudian oleh beberapa bangsa-bangsa luar menjajah kita sehingga kita tidak bisa bersatu pada kala itu, pada masa kerajaan. Inilah kemudian bangsa Indonesia kala itu yang belum dikenal Indonesianya, sehingga tidak bisa kita mewujudkan suatu pemerintahan yang memberikan pelayanan yang terbaik kepada rakyat Indonesia. Nah, pada fase itu tentu beberapa pemikir-pemikir anak bangsa tentu mempunyai suatu gagasan, mempunyai suatu impian masa depan untuk kerajaan ini untuk mempersatukan. Maka pada kala itu beberapa kelompok pemuda, yaitu Bung Utomo, melahirkan suatu ikrar pemuda, yaitu Sumpah Pemuda. Nah, pada saat itulah Indonesia dilahirkan. Dan pada tahun 1945 kita sudah mempunyai kedaulatan. Rakyat sudah berdaulat karena sudah kita ikrarkan oleh para pendiri bangsa, mengikrarkan kepada dunia bahwa kami telah merdeka. Yang mana pada kala itu selesailah seluruh penjajahan di atas muka bumi Indonesia. Nah, tentu harapan baru muncul setelah kita mempunyai kedaulatan. Apa yang menjadi harapan anak-anak bangsa setelah sekian ratus tahun kita bercerai-berai, kita saling berperang antara satu dengan yang lainnya, baik dari luar di dalam. Cita-cita berikutnya atau harapan anak bangsa selanjutnya adalah bagaimana bisa merasakan kemerdekaan itu sendiri, yaitu dengan lahirnya Pancasila. Tentu menjadi impian yang sangat diharapkan oleh anak bangsa, yaitu keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Nah, terjadilah tatanan bernegara, sudah ada pucuk pemimpin yang akan menyelenggarakan pemerintahan di Indonesia. Sampailah kita melahirkan presiden pertama, itu Insinyur Soekarno, dengan beberapa presiden yang tidak lain tidak bukan bagaimana seluruh sumber daya alam Indonesia ini bisa diperuntukkan untuk kesejahteraan dan keadilan makmur bagi seluruh Indonesia. Nah, itu impian yang besar. Sampai dengan akhirnya sampai sekarang, yang sejatinya sebagai penerima mandat dari masyarakat, ada dua hal penting yang perlu disimak, yang perlu kita pahami dengan baik. Yang pertama adalah setelah menerima mandat bahwa bagaimana seorang pemimpin memberikan jaminan hak seluruh pemeluk-pemeluk agamanya, karena agama kita ini adalah sebuah pilihan pribadi. Ada yang Islam di Indonesia ini, ada yang Kristen,
Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, dan agama-agama lain. Ini sebuah pilihan. Yang ini sudah berakhir dia pada saat kita menerima mandat pada tahun 1945. Yang mestinya pada saat ini tidak ada lagi kita berbicara tentang hal itu. Yang kita bicarakan adalah bagaimana kita membangun negara ini, bagaimana membangun kota kita tersendiri dimanapun kita berada. Nah, itulah tugas para pemimpin, memberikan jaminan hak, memberikan jaminan kepada seluruh masyarakatnya. Bagi yang Islam, tentu aman, nyaman melaksanakan apa yang menjadi keyakinannya. Begitupun dengan agama-agama lain. Nah, yang kedua, di samping membangun sumber daya manusia, juga tentu tanggung jawab seorang pemimpin adalah bagaimana membangun negara atau kotanya, yaitu memberikan fasilitas kepada masyarakatnya, memberikan satu akses yang baik, menciptakan pelayanan yang baik, sehingga dengan demikian bisa timbul rasa kebersamaan memiliki bangsa dan negara ini. Karena sejatinya kita berbangsa dan bernegara adalah bagaimana kita berinteraksi antara satu dengan yang lain, guna untuk sama-sama mengarahkan kepada misalkan seorang pejabat, ya laksanakan tugas dan tanggung jawab dengan baik. Seorang profesi guru dan sebagainya, laksanakan tugas dan tanggung jawab dengan baik. Bagaimana mencerdaskan anak bangsa, bagaimana mendidik anak-anak bangsa di sekolah. Karena itulah yang menjadi kelak kemudian menjadi bekalnya dia di dunia dan akhirat. Karena di sekolah telah diberikan pendidikan umum, pendidikan agama. Nah, tugasnya pemerintah di mana kalau ketika kita bicara pendidikan? Ya tentu memberikan fasilitas pendidikan itu sendiri. Bagaimana mendirikan bangunan-bangunan sekolah yang layak dan memadai, sekolah-sekolah negeri yang memang tugas utamanya pemerintah bagaimana memberikan pelayanan pendidikan yang baik. Dan juga ada di luar itu, yaitu pendidikan sekolah swasta, juga menjadi bagian penting di dalam rangka membangun anak-anak bangsa. Nah, itulah tugas pemerintah. Tugas selanjutnya pemerintah sebagai pemimpin adalah bagaimana juga memberikan pendidikan agama yang baik untuk kelak kemudian hari di akhirat nanti, karena hidup kita ini kan hanya sementara. Kemudian kita di akhirat akan mempertanggungjawabkan segala apa yang kita laksanakan di dunia. Karena bisa jadi kemudian antara masyarakat dengan pemimpinnya, ini kan ibarat, kalau kita ibaratkan ibarat di dalam suatu mobil, ya pemimpin sebagai drivernya, masyarakat adalah sebagai penumpang. Jadi harus menjadi satu kesatuan penting antara keinginan arah yang mau dilaksanakan pemimpin dan kemauan masyarakatnya harus disatu padukan. Nah, ini yang saya maksud tadi, bahwa di kemudian hari atau di akhirat nanti pemimpin itu akan dimintai pertanggungjawaban, dan masyarakat juga akan meminta pertanggungjawabannya semasa kita memimpin. Nah, inilah kemudian pentingnya memahami bahwa setelah pemimpin menerima mandat dari masyarakat, ada dua hal penting tadi yang saya sebutkan, bahwa di samping untuk bagaimana menjamin keberlangsungan kehidupannya selama di dunia dan akhirat, dan bagaimana dia tanggung jawabnya sebagai pemimpin itu menjalankan penyelenggaraan pemerintahan ini secara konstitusi. Apa yang harus dipenuhi? Ya tentu semua itu membangun fisik, membangun akses jalan, memberikan kenyamanan masyarakatnya di dalam rangka melaksanakan akses bisnisnya masyarakatnya. Nah, seperti itulah kira-kira pandangan sedikit dari saya pada kesempatan yang baik ini. Tugas-tugas selanjutnya karena saya tetap adalah bagian daripada masyarakat Kota Bontang yang pada saat ini sudah 2 periode. Yang periode sebelumnya saya adalah sebagai Ketua Komisi 1, saat ini menjadi Wakil Ketua DPRD. Masih banyak hal yang belum bisa saya tunaikan, seperti pada masa saya Komisi 1. Cita-cita besar saya yang pertama adalah bagaimana Kampung Sidrap ini bisa selesai persoalannya, yang pada Undang-Undang tahun 1999 nomor 47, bahwa Sidrap setelah berpisah dari Kutai Kartanegara, Sidrap ini secara tidak kita ketahui ternyata dia masuk bagian
pemerintahan Kutai Timur. Jadi kita asik saja. Nah setelah diketahui maka terjadilah sedikit polemik. Maka salah satu semangat dan cita-cita saya masuk anggota DPR itu adalah bagaimana menyelesaikan ini. Tapi kenyataan yang saya terima sampai saat ini masih belum terrealisasi. Dan insya Allah kami sudah bersepakat dengan pemerintah Kota Bontang, pemerintahan Basri Najira, sepakat membawa ke ranah hukum, yaitu ke MK insya Allah. Nah, yang kemudian yang menjadi cita-cita harapan saya, karena kita di Bontang ini adalah kota industri, alhamdulillah bisa kita lahirkan perubahan Perda nomor 8 tahun 2018 tentang perekrutan dan penempatan tenaga kerja. Bagaimana bisa kita merumuskan kala itu bersama dengan kawan-kawan Komisi 1 persentase populasi penduduk dari luar kota Bontang itu 75%, dari luar kota Bontang 25% dan di dalam kota 75%. Kenapa kita buat begitu? Untuk memberikan perlindungan kepada tenaga kerja yang ada di kota Bontang. Alhamdulillah bisa kita selesaikan perda itu, dan pelan-pelan masyarakat kota Bontang memahami itu, dan para perusahaan-perusahaan juga di kota Bontang sudah mulai memahami itu. Nah tinggal bagaimana praktek di lapangan, ini yang masih sama-sama kita harus senantiasa bagaimana kita kawal dengan baik. Yang kemudian di samping saya adalah bagian masyarakat kota Bontang, juga sebelum saya menjadi anggota DPRD saya adalah pertama pernah menjadi guru swasta, pernah menjadi kepala sekolah. Guru yang kita sebutkan tadi bahwa guru ini adalah pendidik dan pengarah bagi anak bangsa. Saya bagian daripada guru swasta pada kala itu mendapatkan pemberian penghargaan perbaikan penghasilan dari pemerintah, yang dimulai dari Wali Kota Bontang pertama Pak Sofian Nasdam berikan bantuan kesejahteraan sebesar 1 juta pada kala itu setelah mengalami beberapa kenaikan. Tapi kala itu masih belum ada peraturannya, belum ada payung hukumnya. Nah, belum ada payung hukumnya waktu itu, semangat kami bagaimana ada payung hukumnya, kami memulailah mencoba melahirkan satu perda inisiatif, yaitu pemberian insentif bagi guru swasta dan pegawai. Dan alhamdulillah bisa kita wujudkan di tahun 2015. Nah, sekarang kepada guru-guru swasta tidak lagi diliputi rasa was-was bagaimana anggarannya ini, karena sudah ada payung hukumnya. Ada beberapa peraturan-peraturan yang belum bisa maksimal, dan mudah-mudahan 2 perda tadi yang saya sebutkan bisa memberikan manfaat kepada masyarakat Kota Bontang, masyarakat tenaga kerja, dan masyarakat guru swasta. 2 komponen ini tentu sangat penting di dalam membangun bangsa dan membangun anak-anak peserta didik. Kalau guru swasta tentu sama tugas dan tanggung jawabnya dengan para guru-guru negeri, bagian variabel penting di dalam rangka membangun Indonesia. Dan tenaga kerja juga adalah bagian penting daripada lingkungan keluarga sendiri, karena tanpa bekerja juga tidak bisa menghidupi keluarga. Nah, kenapa 2 hal itu menjadi penting bagi kami melahirkan satu payung hukum. Mengakhiri daripada sedikit cerita dari saya ini pada kesempatan yang baik ini, kepada seluruh masyarakat Kota Bontang dan masyarakat Kalimantan Timur secara umum, pada kesempatan ini saya mengucapkan selamat menunggu berbuka puasa. Semoga bulan puasa ini kita bisa mendapatkan atau bisa meraih amal yang sebanyak-banyaknya. Kita mengakhiri nanti bulan puasa menjadi seperti anak yang baru lahir, fitrah, tidak ada dosa. Mudah-mudahan seluruh dosa-dosa yang sebelumnya di bulan puasa ini bisa terhapuskan semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.